tidak diiringi dengan ilmu pengetahuan tentang ibadah tersebut, maka amalannya itu mardud, Pak, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun diterima, ya sebatas dia menggugurkan kewajiban saja. Jadi ternyata kita sholat harus ada ilmunya, Pak, dari takbiratul ihram sampai taslim, sampai mengucapkan salam. Kita berzakat harus tahu ilmunya, berapa nisabnya, berapa haulnya, ya. Kemudian tentang puasa wajib pula ilmunya harus diketahui, ya. Haji pun seperti itu, ya. Ilmu-ilmu yang kaitannya seperti itu hukumnya adalah wajib untuk dikaji dan dipelajari. Tidak cukup hanya sekedar membaca saja. Membaca hanya sebagai penunjang, penunjang. Terkadang kita membaca dalam satu tulisan di internet atau di website, itu biasanya juga ditulis oleh salah seorang yang memiliki kecenderungan kepada salah satu madhabnya, sehingga meyakinkan para pembaca dengan madhabnya. Maka oleh karena itu, apa yang kita baca perlu ditakhrij kembali, perlu ditarjih kembali kepada orang yang memiliki kapasitas tentang ilmu tersebut. Wabil khusus yang hukum fardu ain menuntut ilmu perihal ilmu fikih, itu fardu ainin, Pak. Ya, tidak cukup kita takbiratul, takbiratul seperti apa? Meletakkan tangannya di mana? Mengangkat tangannya bagaimana? Sujud itu bagaimana? Ya, apakah menaruh lutut terlebih dahulu, apa menaruh tangan terlebih dahulu? Gitu ya. Dulu mah kita sama guru lututnya dulu gitu ya. Padahal kata Nabi, la tasjudu ahadukum kasajadil ibil. Janganlah kalian bersujud sebagaimana merunduknya unta. Unta kalau duduk mananya dulu, Pak? Dengkulnya dulu, lutut ya. Wow, ternyata kita dari kecil udah salah tuh kajinya tentang ilmu kaifiyatus salat sahihah. Bagaimana salat yang sahih sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu kajian, perlu kita pelajari lebih mendalam, sehingga sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti aku salat, kata Nabi. Itu benar-benar kita amalkan, karena memiliki sanad, memiliki dasar, memiliki rawi yang jelas, yang sahih. Karena dalam bagaimanapun perihal ibadah, perihal salat terutama, ya, harus ya memiliki sanad dan hadis-hadis yang notabene dan kategorinya adalah hadis-hadis yang sahih. Seperti itu. Terus bagaimana sih kita meletakkan tangan ketika kita setelah takbiratul ihram? Atau bagaimana mengangkat tangan di dalam takbiratul ihram? Itu mesti ada hadisnya, mesti kita tahu dan kita kaji kembali. Itu. Supaya kita terhadap ibadahnya bukan kategorinya orang-orang yang ikut-ikutan saja. Paling tidak ibadah kita naik menjadi muttabi', menjadi orang-orang yang mengikuti, karena memiliki satu landasan, memiliki satu hujjah, memiliki satu dalil, memiliki satu dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Insyaallah. Dari mana kita dapatkan itu? Ya dari ta'lim, dari belajar. Ya, paling tidak sama orang-orang yang terlebih dahulu belajar. Ya. Jadi ikhwah rahimakumullah azza wa jalla. Ya. Sebelum kita menginjak ke dalam perihal fikih, ini materi hari apa ya? Senin ya. Jika saya pulang jam 5, kemudian di sini ingin ada sedikit kajian. Ya. Di sini ada tulisan saya, coba sedikit kita bahas ya. Ini ada orang sholat. Ya ikhwan rahimakumullah. Supaya kita tahu, supaya kita agak sedikit melek, ya, supaya kita agak sedikit membuka mata, ya, posisi kita itu sekarang ada di mana dalam kaitannya dunia Islam, gitu ya. Kemudian sejauh mana atau bagaimana perkembangan Islam pada saat sekarang ini, gitu ya. Hingga keterpurukan dan terus keterpurukan menimpa umat Islam. Ada apa? Mesti kita tahu sedikit. Agar kita membuka diri, ya, bisa membuka diri, memperbaiki diri, ya.
berkonsolidasi, menjalin satu ukhuwah yang lebih kuat lagi. Asbab ta'akhuril muslimin, singkat saja ini ya, sekedar pengetahuan. Asbab itu penyebab ta'akhur, kemunduran, kebobrokan, kehancuran juga bisa, keterbelakangan, ta'akhara ya ta'akharu ta'akhuran, takhir, ya, keterbelakangan, ketertinggalan juga bisa, ya, penyebab kemunduran dan ketertinggalan umat Islam. Di sini saya kategorikan menjadi dua. Ada yang dari dalam kemunduran tersebut disebabkan, ada yang dari luar disebabkan. Dari luar umat Islam yang saya maksud. Dari dalam umat Islam, kemunduran umat Islam, stagnasi, diamnya umat Islam, tidak berkembang, ya, itu disebabkan karena maaf beribu maaf, karena taklid, fanatik Buddha, Pak. Fanatik Buddha ini disebabkan oleh apa? Yang pertama bisa saja oleh sya'biyah, kesukuan, kebangsaan, ya, marga kalau di Indonesia, bani sekarang mulai muncul lagi tuh kalau lebaran tuh kan, ada silaturahmi Bani Abdullah, keluarga dari Kiai Haji Abdullah. Pokoknya yang bukan keluarga Haji Abdullah nggak boleh ikut. Gitu sekarang udah muncul tuh, udah milah-milah sendiri tuh. Padahal innamal mu'minuna ikhwah. Semuanya di antara kita ini semuanya saudara. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi pada hakikatnya umat Islam ini adalah umat pertengahan, umat yang satu yang kelak akan menjadi saksi, ya, atas umat-umat yang lain. Ada kesukuan, Pak. Ya, Jawa, Ponorogo, Cirebon, Dermayu. Di Korea masih ada kayak gitu nggak? Masih kayaknya ya. Terus dari atas ya, ada kayak masih ada. Nggak adanya masih seperti ini nih, menghilangkan kesukuan, menghilangkan ras, menghilangkan bani. Kita berkumpul di sini bersama, kita kaji ilmunya Allah untuk memperbaiki diri. Karena penyebab kemunduran umat Islam dari situ tuh awalnya. Semuanya mementingkan golongannya masing-masing, semuanya mementingkan rasnya masing-masing, mementingkan kesukuannya masing-masing. Ya, tuh seperti itu. Dengan berbagai dalihnya, dengan berbagai pembelaannya. Nah, Masya Allah. Bisa juga fanatik Buddha ini disebabkan oleh al-firqah, golongan, wabil khusus ad-dahabiyah, madhab, ya. Pokoknya ya sekarang makin muncul banyak kan firqah-firqah yang tumbuh di kalangan umat Islam. Firqah tertua di Indonesia wabil khusus adalah Nahdlatul Ulama. Ada lagi Muhammadiyah, ada lagi Persatuan Umat, Persis, ya. Banyak lagi. Kemudian apa tuh? Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Lemkari, ya. Kemudian ada banyak. Ya. Penyebab kehancuran umat Islam karena mereka terlalu fanatik Buddha. Di mana kata pemimpin deh? Di mana kata organisasi saya deh? Gitu. Ya, semuanya membela diri dengan kepentingannya masing-masing. Dan tragisnya, mereka menafsirkan ayat Al-Quran, mereka menerangkan hadis-hadisnya karena kepentingan golongannya. Tidak sedikit, Pak, tidak sedikit. Menafsirkan ayat-ayat, potongan-potongan ayat untuk membela kelompoknya, untuk memenangkan kelompoknya. Dan tragisnya mereka mengaku ana min ahli sunnah wal jamaah karena sabbata alaihi nabi. Aku ini adalah golongan dari ahli sunnah wal jamaah yang telah digariskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengaku semuanya ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini kita mesti membuka diri, buka mata. Ya. Jadi kalau memang kita terlahir dari Nahdlatul Ulama, ya, boleh kita cinta, tapi jangan berlebihan. Mesti cari mana yang sahih, mana yang baik. Dan yang perlu kita perhatikan, ada satu garis yang perlu kita pertahankan, wahyal ukhuwah, adalah persaudaraan. Yang kita terlahir dari tabligh, jamaah tabligh, ya,
boleh kita tabligh, tapi jangan mencemooh yang lain, jangan memaksa yang lain. Sampaikan yang baik bil hikmah, bil adalah, dengan adil, dengan bijak, tahu siologi sesama muslim. Ya, tuh. Jangan kemudian menafsirkan ayatnya, menafsirkan keimanannya, menafsirkan hadisnya, menafsirkan akidahnya untuk kepentingan golongannya masing-masing. Ini yang menyebabkan umat Islam terus mundur, karena semua hanya memperjuangkan firqahnya, memperjuangkan zahabiyahnya, ide dan pendapatnya saja. Tidak mau menyatukan, tidak mau menyamakan satu persepsi untuk menegakkan kalimat Allah dalam keanekaragaman. Padahal kalau kita kembali sejarah baginda Rasul, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan porsi kepada para sahabatnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Beliau memberikan kapasitas kepada Abu Bakar karena beliau adalah orang tua yang lemah lembut, yang tawadhu. Memberikan kapasitas kepada Umar, orang tua yang mantan preman, temperamen, gitu kan? Memberikan kepada Sayyidina Ali, anak muda yang cerdas. Memberikan kepada Sayyidina Utsman yang selalu toleran, dan seterusnya. Baginda Rasul selalu memberikan porsi kepada para sahabatnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau kita tidak kembali kepada sejarah tersebut, seyogianya kita kembali mencontoh kepada kehidupan para sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sedikit pengetahuannya. Kalau dari luar bisa saya kategorikan, kemudian umat Islam karena terus dijajah secara